Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat padahal ini yang hadir yang cantik, komplit, yang ganteng juga banyak. Tapi pepatah mengatakan nyari pasangan hidup jangan berpatokan sama wajah. Cantik bukan ukuran, yang penting akhlaknya nomor satu. Alhamdulillah. Sekali lagi boleh salamnya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak terukurkan oleh harta benda. Begitu juga sholawat beserta salamnya marilah kita limpahkan, kita curahkan hanya kepada manusia yang paling mulia, yaitu baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat, masih semuanya semangat? Udah pada makan apa belum? Alhamdulillah. Harus semangat karena hari ini kita hadir di Pondok Pesantren Al-Ghazali Islamic Boarding School Harapan Indah Bekasi. Alhamdulillah. Iya, tentunya saya Yoga PNS senang sekali bisa memandu acara ini lagi karena di samping saya sudah hadir guru-guru kita, murabi kita yang insya Allah nanti akan memberikan pemaparan ilmunya. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu yaitu Al-Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adem kalau ngelihat Habib. Kalau ngelihat saya kayaknya gersang ya. Iya, tapi walaupun saya gersang mudah-mudahan diberikan kesejukan. Selanjutnya yang kedua yaitu guru saya, orang tua saya yang selalu ngebimbing saya. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Soleh Sopyan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua banget Yoga, orang tua. Iya, karena kalau saya ngelihat secara keilmuan memang udah suhunya. Ya, jadi kita harus menghormati beliau. Ya Ustadz ya sehat ya. Sehat. Yang punya wilayah daerah Bekasi tentunya beliau. Selanjutnya jauh-jauh dari Cilegon berangkat tadi subuh. Alhamdulillah sudah hadir guru kita, murabi kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Endang Saiful Anwar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan belum? Alhamdulillah sudah tadi. Udah makan siang ini Maya? Iya, betul. Iya, alhamdulillah. Terima kasih guru-guru kita yang sudah kita perkenalkan. Buat para pemirsa yang ada di rumah, yang di sini yang hadir, persiapkan juga nanti di segmen selanjutnya ada ngaji yuk bareng Kiai Munawir Ngacir. Tapi nanti, nah pemirsa yang ada di rumah hari ini saya Yoga PNS alhamdulillah senang sekali temanya luar biasa. Karena apa? Ini temanya keserakahan membutakan hati nurani. Jadi mari sama-sama nanti kita gali keilmuannya bareng guru-guru kita. Namun sebelumnya kita lihat ini ada Viti, seorang bibi menghilangkan nyawa ponakannya demi untuk mendapatkan perhiasan. Ya, jadi ini jangan dicontoh. Karena apa? Karena ini hal yang salah. Kalau mau kita punya uang bekerja. Tapi lebih lengkapnya mari sama-sama kita lihat ini adalah piti untuk tayangan yang saat ini. Ratusan warga menyambut kedatangan jenazah Tilfa Azahra Mokoago di rumah duka di Desa Tutuyan, Bolaang, Menggodo Timur, Sulawesi Utara. Kematian bocah perempuan berusia 8 tahun ini begitu mengenaskan. Sadis, tubuh mungil siswi kelas 3 SD ini ditemukan dalam kondisi termutilasi dengan bagian kepala terpisah. Jasad korban yang hilang selama 1 hari ditemukan warga di perkebunan kelapa berjarak 300 meter dari permukiman. Sang ibu histeris mengetahui anak kesayangannya ditemukan sudah tak bernyawa. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan dicontoh. Seperlu apapun kita, kalau memang kita perlu, mendingan kita kerja mendapatkan uang yang halal, betul? Nah,
Ini luar biasa. Guru-guru kita sudah siap untuk mendengarkan, memaparkan keilmuannya. Namun barangkali ada yang ingin curhat, silakan siapa dulu? Yang mau bertanya, boleh? Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohan Diagung dari kelas 12 MIPA SMA At-Taqwa. Izin Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap keserakahan kita? Apakah dapat mengakibatkan kita kehilangan kemampuan untuk meresapi nilai-nilai moral dan mengabaikan hati nurani, Ustadz? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya ulang kepanjangan, mendingan langsung kita lempar ke guru-guru kita. Tapi sebelumnya biar semangat, kita hadir tentunya di acara yang sangat luar biasa di Cahaya Hati Indonesia. Silakan tafadhol Habib. Yang pertama untuk Habib kita dulu. Tafadhol. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini sampai dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Buat para guru, mudah-mudahan beliau-beliau ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga saudara Yoga NPS, PNS. Iya. mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia, Masya Allah. Dunia ini banyak sekali orang yang tertipu dengan dunia. Mau dia masih kecil atau sudah besar atau orang tua, kita ini tertipu dengan dunia. Sehingga dunia itu bikin kita buta akan sesuatu kebaikan. Pokoknya asal dapat itu dunia, mau dengan cara apapun harus mendapatkan itu dunia. Maka dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Orang yang cinta dunia, dunia itu jadi dikatakan pongkol daripada kejelekan. Bahkan kalau kita lihat sejarah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Jadi maka bisa terkalahkan, sosial bisa terkalahkan, akhlak bisa terkalahkan. Adab, lihat adab-adab zaman sekarang bisa terkalahkan dengan sebab apa? Intinya dunia, pengen terkenal, pengen masyhur, pengen mendapatkan sesuatu, dengan sebab dunia semua terpinggirkan. Lihat Nabi SAW. Nabi ketika lewat di satu kotak sampah. Kotak sampah yang lagi bau-baunya itu kotak sampah. Maka Nabi SAW dengan isyarat, beliau menunjuk kotak sampah tersebut. Nabi mengatakan, hadhihi dunya. Jadi dunia itu diibaratkan sampah sama Rasulullah SAW. Dunia ini tempat kita apa? Bukan tempat kita berleha-leha atau bukan tempat kita untuk mendapatkan kemasyhuran, tidak. Artinya dunia itu tempat kita ibadah. Lihat Al-Imam Syafi'i, apa beliau mengatakan? Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Lihat terjadi pembunuhan sampai sama anak kecil, di mana? Artinya hati nurani orang tersebut. Kenapa? Pikirannya sudah apa? Pikirannya sudah terlupakan karena cinta dengan dunia. Al-Imam Syafi'i sampai radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sesaat. Masa sesaat itu kita isi dengan keburukan-keburukan, pembunuhan-pembunuhan, pemerkosaan segala macam. Apa kata Imam Syafi'i? Dikatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia sesaat, jadikan sesaat ini buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Ini baru dari Habib, udah full kita keilmuan kita disampaikan sama beliau. Namun selanjutnya guru kita juga insya Allah akan memberikan kelengkapan kepada pertanyaan yang tadi, yaitu guru kita Ustadz Soleh Sopyan. Waktu dan tempat kami persilakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Yoga yang saya banggakan, Habib dan Kiai yang saya muliakan, Viti tadi memberikan pecutan sama kita. Yang pertama, jangan pernah bekali anak kita dengan harta yang berlebihan. Seorang anak kecil kita kasih emas yang banyak, maka ini hal yang tidak baik. Makanya adik-adik di sekolah ini, sekolah Al-Ghazali, pasti dilarang membawa emas, apalagi 2 kilo kebanyakan. 2 kilo. Ya. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah akal. Akal yang sehat harus diiringi oleh kelapangan dada. Ini tadi yang ditanyakan. Dada yang lapang harus diisi oleh ilmu. Ilmu yang baik yang akan melapangkan dada dan akan mencerdaskan akal adalah ilmu yang benar. Ketiga-tiganya harus ada pada diri kita. Orang punya akal pasti akan ngomong, saya pengen punya uang, ya dagang. Sangat saya ingin punya mobil, ya nabung. Saya ingin punya rumah, ya usaha. Ketika dia punya usaha, dia ikhtiar dengan kecerdasannya, dengan akalnya dia gunakan strategi supaya menghasilkan keuntungan, menghasilkan uang. Ikhtiar, di dalam ikhtiar itu perlu yang namanya kelapangan dada. Dada yang lapang maka dia akan siap untuk menerima keberhasilan, juga dia akan siap kalau terjadi kerugian. Nah, dada yang lapang juga harus diisi dengan ilmu. Karena itu di ilmu itulah kita akan tahu, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang salah dan mana yang tidak salah. Coba diperhatikan. Ada orang yang tega untuk menebas, memotong leher ponakannya. Bagaimana rasanya? Akalnya ada di mana? Maka kita sering ngomong di luar nalar, di luar akal sehat. Artinya dia tidak menggunakan akal, dadanya tidak lapang. Bayangkan seorang anak kecil ponakannya digorok lehernya. Kalau dia sedang teriak merintih, rasanya bagaimana? Luar biasa. Tentu kalau akal sehat, dada yang tidak luang akan tidak melakukan itu semuanya. Nah, akal yang sehat akan terkena racun. Mudah terkena racun oleh 3 hal. Yang pertama oleh kekuasaan. Nah, pilpres hati-hati. Yang kedua oleh harta. Yang ketiga oleh ujian. Orang biasanya akal tidak sehat akalnya kalau tidak kuat dengan ujian. Kalau tidak kuat dengan tahta, kalau tidak kuat dengan harta. Maka Viti tadi memberikan satu pelajaran kepada kita, orang yang sempit akalnya karena sempit hatinya, kemudian ilmu yang dia dapatkan tapi ilmu yang salah mengantarkan kita kepada jurang kenistaan. Makanya sekolah ini Al-Ghazali mengajarkan 3 hal. Yang pertama kecerdasan akal, kelapangan dada lewat sebuah akhlak, dan yang terakhir adalah satu ilmu yang benar-benar berasal dari guru-guru yang memberikan ilmu yang baik dan benar dan tidak salah. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada murabi kita, guru kita Ustadz Soleh Sopyan atau Ustadz Solsop yang sering saya sapa. Luar biasa. Selanjutnya dari Serang, guru kita, murabi kita yaitu Ustadz Endang. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadol. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, Habib dan Pak Kiai yang saya hormati, terima kasih pada Mas Yoga. PNS itu panas bukan? PNS itu pulang neng teng sendal. Neng sendal. Baik. Pulang neng teng bawa ilmu Ustadz. Adik-adik, para jamaah pengajian pada pagi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengamati dan melihat
video yang tadi disampaikan, yang tadi ditayangkan, betapa bahwa hati kita miris, prihatin dengan kejadian tersebut. Bagaimana tidak prihatin? Tadi disampaikan oleh para kiai, seorang bibi yang tega membunuh keponakannya hanya untuk menguasai perhiasan yang melekat di anak tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kenapa bisa terjadi? Pertama, ini adalah karena keserakahan, ketamakan yang meliputi pada diri manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan betapa bahwa keserakahan, ketamakan yang dimiliki oleh seorang manusia bisa berbahaya, baik bagi dirinya, baik bagi tetangganya, baik bagi masyarakatnya, bahkan negara. Berbahaya sekali. Rasulullah menyatakan madzibani. Kalaulah diumpamakan 2 ekor serigala, arsila fi ghanamin, yang dikirim untuk memakan memakan kambing, itu tidak terlalu berbahaya, ya. Bi afsada bihi min hirsil mar'i alal mal, tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan ketamakan seseorang terhadap kekayaan, terhadap harta. Maka oleh sebab itu, ketamakan atau kerakusan manusia terhadap kekayaan, terhadap jabatan, itu kemudian harus kita minimalisir, harus kita kelola. Bagaimana kemudian kerakusan itu tidak membahayakan terhadap baik bagi dirinya ataupun juga adalah bagi orang lain. Maka oleh sebab itu, marilah perbanyaklah dalam diri kita untuk selalu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kekayaan yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya. Bahwa sikap harta yang memiliki sifat panah itu tidak apa-apanya. Maka oleh sebab itu, janganlah kita bersikap rakus, janganlah kita bersikap tamak terhadap kehidupan dunia ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada guru kita Ustadz Endang Saiful Anwar yang sudah memberikan penyampaiannya melengkapi daripada guru-guru kita tentunya. Dan ternyata biaya pamer yang paling tinggi, biaya gengsi yang paling gede. Jangan terlalu memaksakan kalau memang kita tidak ada. Jadi hiduplah sewajarnya, jangan hidup berlebihan. Baik, selanjutnya nanti buat para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Karena nanti kita akan mendengarkan tafsir Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai dengan 2 bersama guru kita yaitu Al-Habib Muhammad Syahab. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.